Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kita yang senantiasa mengasihi kita dalam kehidupan ini. Pagi ini kita kembali diperjumpakan lewat sebuah perenungan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang bersujud. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kiranya persembahan hidup kami di pagi ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Kau mengiringi dan menuntun kami, memperlengkapi kami dengan kebutuhan. Untuk itulah ya Tuhan, kami selalu rindu untuk dituntun oleh firman-Mu. Firman-Mu kami akan baca, dengar, dan renungkan bersama. Dan terangilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan melakukannya. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama untuk Renungan Harian Toraya edisi Rabu 17 Maret 2021 dari Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 15 sampai 22. Yesaya 60 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.
waktunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Tuhan penerang abadi. Tuhan penerang abadi. Franz Jane Crosby, yang lebih dikenal dengan Fanny J. Crosby, adalah seorang penulis syair lagu Di Jalanku Ku Diiring. Kidung Jemaat 408. Dan lebih dari 8.000 himne sejak usia 8 tahun sampai wafat di usia 94 tahun. Sebuah karya yang luar biasa. Itu mengungkapkan kecukupan hidup oleh Yesus Sang Terang Dunia. Sekalipun dunia fani gelap gulita dan ia tidak pernah melihat apapun sejak kecil karena malpraktek petugas medis. Bangsa Israel pernah mengalami kesuraman. Mereka ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun, dan seterusnya. Sebagai akibat ketidaktaatan kepada Allah. Namun memperoleh janji dari Allah akan menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Allah menyatakan bahwa Akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. 5 keberadaan Allah ini akan mewujudkan kemakmuran hidup, damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup bangsa pilihannya. Dengan tembok selamat serta pintu-pintu gerbang pujian. Allah juga menyatakan kesanggupannya mencangkok dan menanam orang benar sebagai penduduk negeri. Serta oleh kedaulatannya mengubah yang paling kecil menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Kalau Fanny J. Crosby yang buta dan hidup dalam kegelapan telah menemukan Tuhan menjadi penerang abadi dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, tentu terlebih lagi kita yang tidak buta. Asalkan hati kita tidak dibutakan oleh keinginan daging yang duniawi, dengan memandang pada sumber kehidupan kita, yakni Yesus Kristus, kita pun dapat menikmati Tuhan, penerang abadi, mulai dari sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kami tak mampu menyelami kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Sesungguhnya terkadang kami dibutakan oleh keinginan-keinginan dunia kami. Kami sering diikat oleh hawa nafsu. Kami terkadang merasa jauh dari hadapan-Mu oleh berbagai pergumulan. Namun sesungguhnya, lewat pengorbanan-Mu ya Yesus, kami diangkat, kami diampuni dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan di pagi ini. Sesungguhnya Engkau datang memberi kekuatan kepada kami, keyakinan kepada kami, semangat bagi kami, bahwa Engkau mengangkat kami. Kami adalah anak-anak yang selalu dipelihara dan diberkati, yang menjadi kebanggaan Tuhan. Kiranya kami dapat mempertahankan dan memelihara status kami sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Anak-anak yang terus dipelihara dan anak yang telah ditebus. Kami berserah kepadamu Tuhan. Bimbinglah kami saat kami menjalani segala aktivitas kami. Kiranya semua yang kami lakukan Tuhan
boleh diterangi firman-Mu, sehingga semuanya boleh berkenan, bahkan menjadi kesaksian kami bagi sekeliling kami, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau ada dalam kehidupan kami. Engkau mengerti tentang kehidupan dan keberadaan kami. Kau mengatasi segala keterbatasan kami. Engkau melihat saudara-saudara kami yang sakit. Pun Engkau melihat saudara-saudara kami yang bergumul di sekitar kondisi dan keadaan mereka. Dan kami percaya ada kasih dari Tuhan untuk membebaskan mereka. Ada pengampunan, ada pemulihan daripada Tuhan. Bahkan dalam hal kebutuhan hidup, kami percaya Tuhan telah menyediakan bagi kami makanan dan minuman secukupnya. Tuhan pula lah yang akan memperlengkapi kami dengan kekuatan dan kesehatan, melindungi kami, memelihara dan menjaga kami, sehingga hidup kami terpelihara di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami terus menyaksikan kehadiran-Mu, kami terus menyaksikan keagungan-Mu, dan kami boleh menikmati sukacita, mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Sambutlah kami Tuhan yang datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapa, Tuhan telah menyapa kita lewat firman-Nya. Bersukacitalah karena sesungguhnya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Amin.